Istri pilihan ketua mafia, bab 12, istri idaman sang mafia. Waalaikumsalam, sahut Diandra dan yang lainnya. Max mendekat, dia merangkul Diandra yang masih berdiri di tempat. Sayang, maaf aku telat datang. Tadi sibuk di kantor, ucap Max sambil mengelus lengan Diandra. Wanita cantik itu menatap Max. Bagaimana bisa seorang Max begitu manis padanya? Kedua netra mereka saling menatap. Gak apa-apa sayang, aku ngerti kau sibuk, sahut Diandra. Entah apa yang direncanakan Max sampai berkata seperti itu padanya. Max, Diandra, duduklah di sini, titah Kiai Abdullah. Diandra menoleh ke arah depan dan mengangguk. Dia mengajak Max duduk di sofa bersama kedua orang tua angkatnya. Max masih merangkulnya, membuat Diandra risih. Dia menoleh ke arah Max, menatap suaminya dengan tajam agar Max menurunkan tangannya. Namun sang mafia justru menepis jarak dan semakin menempel dengan tubuhnya, membuat mata Diandra terbuka lebar. Max, apa-apaan ini? Aku malu dilihat Abi dan Umi, batin Diandra. Nak Max, terima kasih sudah datang. Abi dan Umi senang bisa bertemu denganmu dan Diandra, ucap Kiai Abdullah. Iya Pak Kiai, sama-sama. Aku datang demi menemani istriku tercinta, sahut Max sambil mempererat tangannya ke pinggang Diandra. Kiai Abdullah mengangguk, begitupun Umi Fatimah. Hanya Diandra yang terdiam. Dia tahu di balik kata-kata manis Max terselip rencana lainnya. Pak Kiai, terima kasih sudah memberikan Diandra untuk menjadi istriku. Dia memang istri idaman, ucap Max. Diandra memang anak yang baik dan soleha. Kau harus menjaga dan membahagiakannya, sahut Kiai Abdullah. Tentu Pak Kiai, aku akan memberikan cinta dan kasih sayangku padanya, jawab Max. Lalu dia menoleh ke arah Diandra. Wajah cantik itu hanya diam dengan ucapan manisnya. Nak Max, bagaimana kalau malam ini kalian menginap di sini? Tanya Kiai Abdullah. Dia ingin melihat seperti apa kedekatan Diandra dan Max. Max terdiam, dia menoleh ke arah Diandra. Wajah cantik itu juga menoleh ke arahnya. Aku tidak keberatan Pak Kiai. Asalkan istriku mau, jawab Max sambil mengalihkan pandangannya dari samping ke depan. Bagaimana Diandra? Tanya Kiai Abdullah. Dia berharap Diandra bilang iya. Iya Abi, jawab Diandra. Untuk sementara waktu Diandra tidak ingin membuat kedua orang tua angkatnya khawatir. Lebih baik dia mengikuti rencana mereka. Baiklah, nanti biar Umi yang siapkan kamar lama Diandra untuk kalian menginap, sahut Kiai Abdullah. Diandra dan Max mengangguk. Nak Max, suka kopi atau teh? Tanya Kiai Abdullah. Apa saja Pak Kiai? Jawab Max. Kiai Abdullah mengangguk. Umi tolong buatkan kopi untuk Nak Max, titah Kiai Abdullah. Iya Abi, jawab Umi Fatimah. Umi, biar aku saja yang membuat kopinya, sahut Diandra. Ya sudah, buatkan abimu teh hijau sekalian, jawab Umi Fatimah. Naam Umi, Diandra bangun dari sofa. Dia meninggalkan ruang tamu dan masuk ke dalam dapur. Humaira, sapa Diandra, dia melihat adiknya sedang membuat rempeyek kacang dan kacang hijau. Kakak, sahut Humaira, kau sedang membuat rempeyek? Tanya Diandra. Iya kak, tapi kurang enak, jawab Humaira. Kurang enak gimana? Tanya Diandra. Dia menghampiri Humaira dan mencicipi rempeyeknya. Seperti gorengan bakwan, jawab Diandra. Tuh kan, aku juga berpikir seperti itu kak, sahut Humaira, tangannya sibuk membalik rempeyek kacang yang digoreng. Bagaimana kalau kakak tambahin bumbu lainnya? Tanya Diandra. Boleh kak, jawab Humaira. Diandra mulai menyiapkan bumbu dan menguleknya.
kemudian menaruh bumbu ulek itu ke dalam adonan rempeyek. Coba kau goreng lagi, titah Diandra. Humaira mengangguk. Dia menggoreng kembali rempeyek di wajan, sedangkan Diandra membuat kopi dan teh hijau. Kak, bagaimana perasaanmu setelah menikah dengan Max Gavanzar? Tanya Humaira. Dia ingin tahu seperti apa kakaknya setelah menikah dengan sang mafia. Dia khawatir kakaknya tertekan. Alhamdulillah kakak bahagia, jawab Diandra. Benarkah? Tanya Humaira, lalu menatap inten kakaknya. Iya, aku ingin membuat Max berubah, jawab Diandra. Bagaimana kalau dia tidak pernah berubah? Tanya Humaira. Aku akan menyerahkannya pada polisi, jawab Diandra. Pilihan terakhirnya jika Max tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Pasti tidak mudah berada di posisimu, Kak. Maafkan aku, sahut Humaira. Seharusnya dialah yang menjadi istri Max, tapi demi kebaikan semua orang Diandra menggantikan posisi Humaira. Aku baik-baik saja Humaira, jangan khawatir, jawab Diandra. Humaira mengangguk. Sudah matang? Tanya Diandra sambil menengok rempeyek di dalam wajan yang sudah terapung. Sudah, kakak mau coba? Tanya Humaira. Diandra mengangguk. Humaira mengangkat rempeyek itu dan meniriskannya. Sepertinya enak, Kak, ucap Humaira. Diandra mengambil satu rempeyek. Dia mencicipi rempeyek yang sudah dibumbuinya ulang. Enak? Coba deh, Dek, ucap Diandra. Humaira mengangguk. Dia ikut mencicipi rempeyek itu. Iya, Kak, enak dan renyah, sahut Humaira. Aku ke depan dulu ya, ucap Diandra sambil meletakkan kopi dan teh hijau di nampan. Iya, Kak, jawab Humaira. Diandra membawa kopi dan teh hijau di atas nampan ke ruang tamu. Dia meletakkan kopi dan teh hijau di atas meja, lalu duduk di samping Max. Nak Max, silahkan diminum kopinya, titah Kiai Abdullah. Iya Pak Kiai, jawab Max. Kiai Abdullah dan Max mengambil gelas mereka masing-masing. Max menyeruput kopi, sedangkan Kiai Abdullah menyeruput teh hijau. Sayang, kopi buatanmu enak, bisik Max. Ku harap tutur katamu juga enak sayang, sahut Diandra dengan nada pelan. Max tersenyum tipis. Diandra, ajak Nak Max berkeliling pesantren, titah Kiai Abdullah. Iya Abi, sahut Diandra, apa tidak masalah, orang sepertiku berkeliling di tempat suci? Tanya Max. Sebenarnya lucu kalau dia masuk ke dalam lingkungan pesantren, padahal dia pendosa. Justru Nak Max harus tahu banyak tentang tempat ini. Siapa tahu betah, jawab Kiai Abdullah. Butuh pendekatan perlahan-lahan untuk membuat Max benar-benar berubah. Iya Nak Max, di pesantren ada perkebunan buah dan sayur, ada kolam ikan juga kalau mau memancing, dan ada area persawahan, cocok untuk jalan-jalan sore, tambah Umi Fatimah. Mereka berdua mengajarkan Max agar mencintai tempat itu. Iya Abi, Umi, nanti aku akan mengajak Max berkeliling, sahut Diandra. Padahal aku belum mengiyakan, tapi istriku sudah menjawabnya. Aku akan menghukummu Diandra, batin Max. Dia hanya tersenyum. Nak Max sekarang bisnis apa? Tanya Kiai Abdullah. Bisnis barang haram Pak Kiai, jawab Max. Astagfirullah, sahut Kiai Abdullah dan Umi Fatimah. Nak Max, kalau bisa bisnis barang halal, walaupun sedikit, insya Allah berkah, sahut Kiai Abdullah. Mana ada mafia soleh Pak Kiai, jawab Max. Diandra mencubit pinggang Max dan meliriknya tajam. Au, ucap Max lalu menoleh ke arah Diandra. Sayang, hormatilah Pak Kiai, beliau ayahmu juga, pinta Diandra. Max tersenyum tipis, dia akan membalas Diandra setelah ini. Pak Kiai, maafkan kata-kataku tadi. Ku rasa Anda tahu siapa aku, ucap Max.
Kiai Abdullah dan Umi Fatimah menarik nafas panjang. Mereka tahu menantunya bukan orang baik. Mereka harus sabar untuk mengarahkan Max ke jalan yang benar. Abi, lebih baik Diandra dan Max biar beristirahat dulu. Mereka pasti lelah baru pulang bekerja, ucap Umi Fatimah. Dia berusaha mencairkan suasana. Kiai Abdullah mengangguk. Abi, Umi, kita pamit ke kamar dulu, ucap Diandra. Iya nak, jawab Kiai Abdullah dan Umi Fatimah. Diandra mengajak Max meninggalkan ruang tamu. Mereka masuk ke dalam kamar lama Diandra di rumah besar itu. Max memperhatikan kamar istrinya. Tidak ada feminimnya sama sekali. Kamar itu berwarna hitam dan putih. Begitupun dengan barang-barang yang ada di dalamnya. Kenapa semuanya berwarna hitam dan putih? Apa hitam menandakan suamimu yang hidup dalam kegelapan, dan yang putih menandakan dirimu yang hidup dalam cahaya yang terang? Tanya Max. Salah, tidak seperti itu artinya, jawab Diandra. Dia meletakkan tasnya di atas laci. Hitam itu hidupku yang dulu, dan putih menandakan perjuanganku untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, jawab Diandra. Memang seperti apa hidupmu dulu? Tanya Max. Gelap, tidak ada cahaya sedikit pun, jawab Diandra. Max terdiam, dia mendekati Diandra dengan wajah cantiknya yang sendu. Lalu kenapa kau justru menjerumuskan hidupmu dalam gelapnya hidupku? Tanya Max sambil memegang dagu Diandra. Aku ingin kau hijrah Max, walaupun kita harus tinggal di gubuk kecil. Asalkan itu hasil kerja kerasmu, aku akan sangat bahagia, jawab Diandra. Kau satu-satunya orang yang mengajakku kembali ke jalan benar, walaupun dulu, Max teringat sesuatu. Ada seseorang yang menunjukkan cahaya dalam kegelapan, dan menerangi langkahmu kembali ke jalan yang benar, ucap Diandra. Max pun menatap tajam Diandra, wanita di depannya seperti mengetahui masa lalunya. Dari mana kau tahu? Tanya Max. Haruskah aku jawab? Tanya Diandra balik. Max mencekik Diandra sampai menyudutkannya ke dinding. Kau sudah mencampuri urusan pribadiku Diandra, pekik Max. Nadira Raya, nama wanita yang kau cintai dulu kan? Sahut Diandra. Max melepaskan tangannya dari leher Diandra. Bruk. Diandra terjatuh ke bawah, hampir saja Max membunuhnya. Bukan tidak bisa melawan, tapi Diandra membiarkan sejauh mana Max melakukan itu padanya. Max terdiam, matanya berkaca-kaca. Ada gurat kesedihan di hatinya. Max, aku tidak mengenal Nadira, tapi di akhir hidupnya aku ada di sisinya, ucap Diandra. Max menoleh ke arah Diandra, wanita cantik di depannya mengetahui sesuatu tentang orang yang dicintainya. Aku gagal melindunginya. Aku kehilangan orang yang paling berharga dalam hidupku, ucap Max. Dia berlutut, kepalanya memunduk, lalu Diandra mendekati Max. Dia berlutut di depannya dan memegang kedua pipinya. Max, Nadira mencintaimu, bahkan sampai akhir hayatnya dia sempat menyebut namamu, ucap Diandra. Max menoleh ke depan, dia melihat wajah cantik Diandra. Bagaimana kau bisa tahu semua itu Diandra? Tanya Max. Diandra terdiam sambil menatap wajah Max. Haruskah dia memberitahu yang sebenarnya terjadi pada wanita yang dicintai Max? Wanita yang kini sudah pergi untuk selamanya. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan